Baik, di sini kami kelompok Vincenzo akan menjelaskan tentang permasalahan UFA 11567 pada mata kuliah analisis dan strategi algoritma. Di mana di sini terdapat anggota kelompok yaitu Pratama Doma Zaneta dengan NID 4060111140069, Barisma Fauzia dengan NID 4060111120001. Di mana pertama kita akan membahas tentang masalah UFA 11567. Di mana di sini membahas tentang permasalahan Molly number, di mana nanti diberikan satu angka S, di mana nanti angka C ini diinisialisasi oleh pemilih sendiri, di mana nanti ada inisialisasi dari program itu N sama dengan 0, di mana nanti bagaimana caranya supaya N ini bisa mencapai nilai S dengan 3 operasi, yaitu operasi increment menambah 1, decrement mengurangi 1, dan double N itu mengalihkan angka dengan 2. Di mana nanti kita harus menemukan jumlah langkah minimum untuk sampai ke S. Di mana di sini dapat contoh itu ada N sama dengan 0 dan S sama dengan 7. Di mana terdapat 5 langkah, yaitu pertama 0 itu di increment menjadi 1, lalu yang kedua di decrement lagi menjadi 2, lalu yang ketiga itu di double N yaitu 2 kali 2 sama dengan 4, lalu yang keempat itu di double N lagi yaitu 4 kali 2 sama dengan 8, lalu di decrement yaitu 8 minus 1 sama dengan 7, sehingga selesai. Maka 7 sama dengan 7, N sama dengan S. Di sini terdapat 5 langkah yang minimum. Lalu kita akan bahas masalah tentang solusi masalah UFA 11567, di mana terdapat analisisnya itu masalah value number ini bisa diselesaikan dengan menggunakan algoritma greedy, di mana kita harus membalikan peran kedua angka dan mengambil banyak putusan yang kita buat setiap langkah. Yang pertama solusinya, di sini tuh kita memberikan masalah yang tadinya itu kita mencari N sampai ke S, di mana nanti akan dibalik dari S ke N, di mana 3 langkah yang mungkin bisa dilakukan itu adalah 1 membagi angka dengan 2, yang kedua menambah dengan 1, yang ketiga mengurangi dengan 1. Yang pertama ada 2 kasus di sini. Jika angkanya genap, maka keputusan yang terbaik itu kita membagi angkanya itu dengan 2. Ini akan menjadi jumlah solusi atau langkah yang optimum. Lalu jika kita mengurangi atau menambah angka genap tadi, maka ini akan menambah banyak langkah sehingga menjadikan langkahnya itu bertambah banyak sehingga tidak optimum. Yang kasus kedua itu jika angkanya ganjil. Jika angkanya ganjil, kita harus menambah atau menguranginya dengan 1 supaya nanti angka ganjil ini bisa berubah menjadi angka genap. Dan lalu angka genap ini nanti bisa dibagi menjadi 2, itu sehingga bisa menghasilkan nilai genap atau angka ganjil. Nah, disarankan kita memilih nanti hasilnya itu hasil pembagian dari 2 itu menjadi angka genap supaya kita bisa menyimpan beberapa langkah lebih lanjut. Penjelasan tentang test case akan dilanjutkan oleh Duma Zanita. Baik, di sini saya Doma Sanita akan melanjutkan penjelasan. Di sini akan diberikan 3 test case yang masing-masing terdapat 2 case. Yang pertama di sini ada test case 1. Untuk case yang pertama, diterima S sama dengan 7 dari pengguna, kemudian dibutuhkan 5 langkah minimum supaya N mencapai angka 7. Lalu di case yang kedua, diterima S sama dengan 60 dari pengguna, maka dibutuhkan 8 langkah minimum supaya N mencapai angka 60. Lalu untuk tes case yang kedua, untuk tes yang pertama diterima S sama dengan 6 sama dengan 10, maka dibutuhkan 5 langkah minimum supaya N mencapai angka 10. Lalu untuk case yang kedua, diterima S sama dengan 27, sehingga dibutuhkan 8 langkah minimum supaya N mencapai angka 27. Lalu untuk tes case yang ketiga, diterima S sama dengan 101, maka dibutuhkan 10 langkah minimum supaya N mencapai angka 101. Kalau untuk case yang kedua diterima S sama dengan 300, maka dibutuhkan 12 langkah minimum supaya N mencapai angka 300. Jadi saya akan menjelaskan programnya. Pertama di sini kita encode dulu library yang dibutuhkan, ada CS Studio, Q, JSpring, dan Math. Lalu di sini kita akan menggunakan pada tawang. Di sini akan menggunakan variabel S besar dan S kecil. Kalau S besarnya ini nanti untuk input yang diterima dari pengguna, dan S kecil ini untuk menghitung angka minimum. Kemudian untuk setiap tes akan dilakukan, tes akan diterima 2 case atau diterima 2 input S dari pengguna, maka di sini untuk I sama kurang dari 2. Pertama di sini untuk jumlah langkah minimumnya diinisialisasi 0, kemudian jika S yang diterima pengguna tidak 0, maka akan dicek kode di ini. Pertama akan dicek apakah S-nya genap. Jika iya, maka S-nya akan dibagi 2. Jika tidak, maka akan dicek S-1 dibagi 2, mod 2 atau sama dengan 0, dan maksud saya atau S-1 sama dengan 2, maka S-nya di increment. Jika tidak, maka S-nya di increment. Kemudian untuk setiap langkahnya dihitung. Lalu
Coba langkahnya di print. Berikut hasil output program. Berikut hasil dari test case 1, ini test case 2, dan yang terakhir test case 3. Berikut penjelasan yang dapat saya berikan, untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.